Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Cirosi apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Iya, Cici berharap semuanya adik-adik dalam keadaan baik ya. Meskipun kadang-kadang adik-adik sedang merasa sangat takut ataupun dalam keadaan tidak baik ataupun sedang sakit, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang sangat baik. Betul tidak, Ci? Betul sekali. Nah, sekarang Cici sudah siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik pun sudah siap di rumah untuk mengikuti. Sebelumnya, Cici mau menyapa dulu untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang dari mana dulu ya, Ci? Kita sapa dulu dari Cikarang. Oke, adik-adik yang ada di Pos PI Cikarang. Halo. Adik-adik yang ada di Pos PI Cikampek. Halo. Iya, dan adik-adik yang ada di GSRI Karawang. Halo. Ya, dan seluruh adik-adik yang sedang menyaksikan kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Nah, untuk itu mempersiapkan hati kita, Cici ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita mau masuk dalam mengikuti kebaktian. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dalam hidup kami bagi hidup kami yang tidak pernah berubah,
untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Kami bersyukur punya Allah punya Allah yang begitu baik. yang begitu baik. Tuhan telah menolong kami Tuhan telah menolong kami di dalam sepanjang minggu ini. di dalam sepanjang minggu ini. Ketika kami bersekolah, Ketika kami bersekolah, saat kami di rumah, saat kami di rumah, Tuhan telah tolong kami. Tuhan telah tolong kami. Dan saat ini Dan saat ini kami mau mengikuti kebaktian. Biar Tuhan tolong, dan Tuhan tolong pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Bahkan saat kami mendengarkan firman-Mu, kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau ingat untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun malas. Biar Tuhan tolong memberkati mereka di minggu yang akan datang. Mereka pun bisa mengikuti kebaktian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya Cici? Iya. Kita akan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan ya. Kita akan sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ingat harus rajin baca Alkitab dan berdoa. Itu adalah ciri anak sekolah minggu. Yuk kita sama-sama kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Cici belum melihat nih adik-adik semua tersenyum. Belum melihat Ci. Yuk kita suruh senyum ya. Iya, coba adik-adik semuanya senyum. Meskipun Cici dari sini masih pakai masker, tapi kalian lihat dari matanya Cici. Coba senyum Ci. Iya. Iya, kita harus kelihatan memuji Tuhan ya, masih kelihatan harus dengan sukacita ya Cilisti ya. Iya. Yuk kita semangat lagi ya, kita memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Singing Glory Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord.
Cici ya, kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan kita itu penuh dengan kuasa, dengan maha kasih ya. Tuhan kita itu penuh kasih. Kasihnya itu nggak segini Cici Listi. Tapi segimana coba ya? segimana ya Ci? Iya. Setinggi langit Dan sedalam lautan dan seluas samudra. iya, Bahkan, kita akan sama-sama yuk. Kita nyanyi melebihi lagu dari semua itu ya Ci. Iya, benar. Kita akan sama-sama nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Adik-adik silahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan hati. Kita mau menyanyikan pujian sebagai keledai. Kristus Tuhanku, penebusku, ku patut abdi Dia selamanya. Kristus Tuhanku, penebusku, ku mau abdi Dia selamanya. Sebagai keledai ku serahkan
Adik-adik semua, kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami bersyukur kami bisa memuji Tuhan. Dan biarlah semua puji-pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami bisa mendengarkan akan firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Berkati juga untuk Koko Semi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Iya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Koko Semi ya dari GSRI Pos Cikarang. Koko Semi dipersilakan. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali ya Koko akhirnya bisa berada di sini untuk menemani adik-adik semua di sini. Koko mau sapa dulu ya. Halo adik-adik yang di Cikampek. Halo adik-adik yang di Cikarang. Halo adik-adik yang di Karawang. Nah, sebelumnya Koko mau memperkenalkan diri dulu. Nama Koko adalah Koko Semi. Mungkin adik-adik dari GSR Cikarang sebagian udah pada tahu. Yang dari Cikampek dan Karawang belum tahu. Salam kenal ya. Nama Koko adalah Koko Semi dari GSR Cikarang yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Oke. Menyapa sudah, perkenalan sudah, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nah adik-adik, Koko punya sebuah cerita. Di sebuah kota tinggallah satu keluarga. Ada ayahnya, ada ibu, juga ada satu orang anak. Anak ini namanya adalah Tony. Nah adik-adik, Tony ini punya rumah yang cukup luas, cukup besar adik-adik ya. Nah pada suatu hari, Mama dan Papa Tony ada tugas. Mama dan Papa Tony berkata sama Tony, Tony, iya Ma, iya Pa, Papa sama Mama ada tugas keluar kota. Cuman sebentar aja kok deket. Kamu diam di sini, jangan keluar-keluar rumah. Main saja di sini, jangan bandel ya. Baik Ma, baik Pa, Tony di sini aja. Wah, Tony dengerin ya apa yang Mama dan Papa katakan. Akhirnya Mama dan Papa Tony pergi. Tony tutup pintunya dari dalam. Tony sendiri di rumah ya. Wah berani ya Tony ya. Adik-adik ya. Di sini siapa yang berani ditinggal sendiri sama Mama Papanya di rumah? Ada yang berani nggak? Ah ya. Ada yang takut. Ada yang berani juga ya. Wah aduh beda-beda ya. Nah adik-adik. Tony tinggal sendiri di rumah. Mama Papanya sedang keluar. Ya, kemudian 15 menit berlalu, Tony duduk cuman nonton TV, Tony hanya nonton TV, terus Tony bolak-balik, 20 menit berlalu, Tony merasa bosan adik-adik. Aduh, kata Tony, bosan nih ngapain ya? Mama, Papa nggak ada yang bisa diajak main. Aku main apa ya? Tony cari-cari mainannya, mainan ini bosen, kata Tony ya. Kemudian Tony lihat, ada sepeda. Gimana kalau kita main sepeda aja, Tony main sepeda. Tapi adik-adik, Tony main sepedanya bukan di luar ruangan, tapi di dalam ruangan. Yang tadi Koko cerita ruangannya itu cukup luas, rumahnya cukup besar. Jadi Tony main sepedanya di dalam ruangan. Tony ambil sepedanya, Tony naik sepeda,
Kemudian pelan-pelan dia goes sepedanya, dia goes. Nggak lama dia makin kenceng, dia goes terus. Tony ngebut, adik-adik, Tony ngebut. Sepedanya di dalam ruangan ngebut. Wah, puter. Budak! Karena sebuah meja. Nah, di atas mejanya tersebut ada vas bunga. Adik-adik tahu vas bunga? Untuk naruh bunga ya, vas bunga. Vas bunga kesayangan mamanya Tony. Pada saat Tony tabrak meja itu, vas bunga yang ada di atas meja tersebut jatuh ke lantai dan berserakan di mana-mana. Wah, adik-adik, vas bunga kesayangan mama Tony pecah, hancur, ya berserakan di lantai semuanya. Pada saat itu Tony langsung kaget. Aduh, kata Tony, gimana ini? Vas bunga kesayangan mama hancur. Aduh, Tony bisa dimarahin mama. Gimana ini? Adik-adik, Tony bingung. Apa yang harus Tony lakukan? Tony bingung adik-adik. Kemudian Tony mulai bersihin. Tony mau sumpetin aja. Tony mau umpetin pecahan dari vas bunga ini biar mama nggak tahu. Tony mau umpetin pakai mainan-mainan Tony biar nggak kelihatan. Akhirnya Tony mulai bersihin sedikit demi sedikit dibersihin. Tapi pecahan keramik dari vas bunga tersebut itu sangat berserakannya kemana-mana adik-adik. Jadi Tony nggak bisa dengan cepat bersihin serakan dari pecahan vas bunga tersebut. Adik-adik, Tony mulai bersihin pelan-pelan. Nggak lama terdengar bunyi bel pintu. Ting dong. Tony kaget. Aduh, pasti mama dan papa pulang. Aduh, gimana ini? Gimana? Aku takut mama pasti marah-marah. Aduh, gimana ya? Bunyi lagi adik-adik. Ting dong. Aduh, gimana ya? Terdengar suara. Tony. Kata Tony, ini bukan suara mama. Ini suara tante, tetangga sebelah. Tony buka pintunya. Iya tante, ada apa? Loh Tony kenapa kau murem banget, gak semangat hari ini? Mama papa kemana? Mama papa lagi pergi tante. Tony, itu yang berserakan di lantai apa? Oh itu tante, tadi Tony tadi main sepeda, muter-muter terus nabrak meja, di atas mejanya ada vas bunga kesayangan mama, terus vas bunganya pecah tante ke bawah. Oh Tony main sepedahan di dalam ruangan, terus jatuh nabrak vas bunga mama pecah ke bawah, ke lantai. Iya tante. Terus Tony mau ngapain sekarang? Tony lagi mau beresin tante, Tony mau sumpetin. Tony takut. Kalau ketahuan mama pasti mama marah besar tante sama saya. Terus Tony gak mau jujur sama mama. Enggak, Tony mau sumpetin semuanya. Tony gak mau bilang sama mama. Oh, Tony, iya tante. Tante bawa pisang goreng. Pisang goreng tante? Iya, Tony doyan gak pisang goreng? Doyan tante, enak pasti nih. Tante belian di sebelah depan rumah ya? Iya betul, mau tante. Tapi sebelum tante kasih pisang goreng, sebelum Tony makan pisang goreng, tante ada mau cerita sama Tony. Cerita tante? Iya cerita, Tony mau denger gak? Cerita apa tante? Mau denger. Yaudah sekarang kita duduk dulu, tante akan cerita sama Tony. Oke tante, oke. Nah Tony, minggu yang lalu anak tante sedang mengikuti ibadah streaming online. Tante temenin anak tante di situ. Nah, di dalam cerita streaming online itu dari GSRI, tante dengar cerita tentang sebuah hikmat. Hikmat tante? Iya. Hikmat itu apa tante? Tony pengen tahu tentang arti hikmat. Kamu gak tahu tentang arti hikmat? Gak tahu tante. Oke, kalau kamu mau tahu, kamu ingin dengar, kamu duduk yang baik. Tante akan cerita semuanya sama Tony. Baik Tony. Tante mulai cerita ya. Iya tante. Nah, Tony, ada sebuah raja, ada seorang raja. Raja tersebut adalah raja yang taat sama Tuhan. Raja itu dari kecil
sayang sama Tuhan. Raja itu taat sama Tuhan. Raja ini punya seorang ayah. Ayahnya juga sebelumnya adalah seorang raja. Hah, raja juga tante? Iya, raja. Nama ayahnya ini adalah Raja Daud. Raja Daud. Oh, Tony tahu nggak siapa nama anaknya dari Raja Daud? Tony ingat-ingat dulu ya tante ya. Siapa ya namanya ya? Tony agak lupa sih. Namanya dari huruf depannya pasti dari S terus dari U, su apa ya? Bukan Tony, bukan dari U, bukan dari belakangnya U, bukan. Coba Tony ingat-ingat lagi. Ya baik tante, Tony ingat-ingat lagi. Dari saya tante ya? Iya betul. Apa tuh? Salomo. Iya betul, Raja Salomo. Nah Tony, Raja Salomo ini raja yang taat sama Tuhan, raja yang sayang sama Tuhan seperti ayahnya Raja Daud. Nah, pada suatu malam Raja Salomo bermimpi. Raja Salomo didatangi sama Tuhan. Di dalam mimpi tersebut Tuhan berkata sama Raja Salomo, Raja Salomo, minta apa saja yang kamu minta aku akan berikan. Nah, Tuhan bertanya seperti itu sama Raja Salomo. Tuhan kasih. Raja Salomo mau minta apa pasti diberikan. Tante mau tanya sama Tony. Ya tante. Misalkan Tony jadi Raja Salomo. Tony mau minta apa sama Tuhan kalau Tuhan berkata demikian? Tony mau minta apa ya? Oh iya, Tony mau minta mainan aja, mau minta robot-robotan. Wah, robot-robotan. Iya, yang bagus tuh. Terus apa lagi Tony? Tony mau minta mobil-mobilan yang bisa nempel di dinding. Wah iya. Terus apa lagi? Tony mau minta HP. Tony mau minta HP, handphone sama mama papa. Teman-teman Tony pada punya handphone semua. Tony belum punya. Tapi kata mama papa sih Tony belum boleh punya HP. Tapi Tony tahu nggak apa tante? Raja Salomo tidak meminta itu semua. Raja Salomo enggak minta harta, enggak minta kekayaan. Loh, terus minta apa tante Raja Salomo? Raja Salomo hanya meminta hikmat. Hikmat atau kepandaian. Hikmat atau kepandaian untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang layak untuk Tuhan dan mana yang tidak layak untuk Tuhan. Oh gitu ya tante ya. Iya, Salomo cuma minta satu, yaitu hikmat. Iya. Lalu Salomo setelah selesai minta hikmat sama Tuhan. Nah, Tony, setelah itu Raja Salomo keesokan harinya datanglah 2 orang ibu. Nah, 2 orang ibu ini dari kejauhan, Tony, udah ribut. 2 orang ibu ini. Ribut tante, iya, saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Masalah apa tante? Nah, ibu ini namanya adalah Ibu Mika dan Ibu Nani. Ibu Mika dan Ibu Nani ini sama-sama ibu muda yang baru melahirkan bayi laki-laki. Oh, nah salah satu dari bayinya ini meninggal. Oh, dari kejauhan mereka terus bertengkar dan bertengkar adik-adik. Ya, Tony ya, dia bertengkar. Nah, sampai di depan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Pengawal, coba tanyakan pada ibu itu, apa sih yang sedang terjadi?" Kemudian si pengawal tanya sama si ibu ini. Gak lama setelah tanya, si pengawal cerita sama Raja Salomo. "Tuanku Raja, 2 orang ibu ini namanya adalah Ibu Mika dan Ibu Nani. Ibu Mika dan Ibu Nani ini sama-sama tinggal di dalam satu rumah. Dan mereka sama-sama baru melahirkan anak bayi laki-laki. Salah satu dari bayi mereka meninggal karena pada saat itu ibunya ketindihan adik-adik. Bayinya ketindihan sampai bayinya meninggal.
Dan keesokan paginya, dua orang ibu ini ribut bertengkar dan bilang, bayi kamu yang meninggal, bukan bayi saya. Bukan, ini bayi saya masih hidup, bayi kamu yang meninggal. Bukan. Mereka saling bertengkar. Oh, kata Tuan Raja. Pada saat Tuan Raja bicara sama pengawal, dua orang ibu ini masih bertengkar adik-adik. Ya, depan Raja Salomo dia bertengkar. Tuanku Raja, tolong saya, dia sudah merebut anak saya masih hidup. Ini anak saya masih hidup. Bukan Tuan Raja, itu bukan anak dia, itu anak saya. Anak dia sudah meninggal. Wah, adik-adik, Raja Salomo diperhadapkan dengan masalah yang susah, yang membingungkan. Apa yang harus dilakukan sama Raja Salomo? Apa keputusan yang harus diambil oleh Raja Salomo? Raja Salomo begitu bingung, mesti ngapain gitu ya. Nah, Tony, ya Tante, seandainya Tony jadi Raja Salomo, Tony bisa nggak nentuin mana ibu aslinya dari si bayi yang masih hidup tersebut? Oh, bingung Tante, apa ya? Bingung Tante, bayinya mama yang aslinya yang mana ya? Susah sih, susah juga. Nah, tapi Raja Salomo bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah, mana ibu yang aslinya dan mana ibu yang palsu. Raja Salomo berdoa sama Tuhan, meminta hikmat sama Tuhan untuk bisa mengambil keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, adik-adik, akhirnya Raja Salomo berkata sama pengawalnya, "Pengawal, baik Tuanku Raja, bawa bayi itu ke atas meja." Oke, bayi laki-laki itu dibawa ke atas meja adik-adik. Tony dibawa ke atas meja. Kemudian Raja Salomo berkata, "Pengawal, baik Tuanku Raja, bawakan saya pedang." Wah, pedang adik-adik. Mau diapain itu bayinya? Mau diapain? Wah, ibu ini, Ibu Nani ini, ya langsung menjerit adik-adik. Si Ibu Nani ini langsung menjerit, "Tuanku Raja, Tuanku, tolong, jangan bunuh anak saya. Tuanku tolong, saya sangat mengasihi anak saya. Saya sangat sayang sama dia, saya mencintai dia, Tuanku. Jangan bunuh anak saya." Ibu Nani berkata, jangan bunuh. Sementara si Ibu Mika adik-adik berkata apa? "Bunuh saja Raja, bunuh saja bayi itu." Kata si Ibu Mika, biar semua kita nggak ada yang dapat, biar adil, bunuh saja bayi itu. Wah, adik-adik, dari sini kita bisa lihat, ya, adik-adik bisa lihat gak? Tony tahu nggak? Seandainya Tony jadi Raja Salomo tadi, Tony tahu nggak mana yang ibu yang asli, mana ibu yang palsu? Kata Tony berkata, Tony tahu Tante, ibu yang asli itu adalah Ibu Nani. Ibu Mika itu ibu yang anaknya meninggal. Loh, kamu bisa tahu dari mana? Dari percakapan, dari omongannya Ibu Nani Tante. Karena Ibu Nani bilang dia sangat sayang kepada anaknya. Dia sangat mencintai anaknya. Wah, hebat kamu Tony, betul sekali. Ya, ibu aslinya adalah Ibu Nani. Itu adalah ibu aslinya. Karena dia sangat mengasihi, sangat menyayangi anaknya. Gak mau anaknya terluka, gak mau anaknya dibunuh. Itu adalah ibu aslinya. Sama seperti mamahnya Tony. Mama Tony juga sama. Mama Tony juga pasti sangat sayang sama Tony. Mama Tony sangat cinta sama Tony. Sangat mengasihi Tony. Tony sayang gak sama mama? Tony cinta gak sama mama? Sayang Tante, cinta. Benar. Adik-adik semua di rumah, di Cikampek, Cikarang, Karawang, sayang gak sama mama papanya yang ada di rumah? Ayo, nanti pulang setelah kebaktian selesai ini, adik-adik tanya ya, peluk mamanya, bilang, sayang sama mama sama papa, ya. Nah, kita lanjutin ceritanya ya. Nah, adik-adik, pada saat itu Raja Salomo
langsung memberikan bayi ini kepada ibu Nani yang adalah ibu aslinya dari anak yang masih hidup. Nah, setelah selesai cerita, tante udah bercerita semua sama Tony. Sekarang kira-kira dari cerita ini apa yang Tony dapat? Tony dari cerita Raja Salomo sekarang Tony mau ambil keputusan yang baik, tante. Apa itu? Tony mau jujur sama mama. Tony nggak mau bohong sama mama. Tony mau bilang bahwa Tony yang pecahin vas bunganya, vas bunga kesayangan mama. Wah, bagus itu Tony. Berarti Tony sudah mengerti firman Tuhannya dengan baik. Iya tante, sekarang Tony mau seperti Raja Salomo. Mau memberikan keputusan yang baik. Mau berkata jujur sama mama, sama papa. Ya, bagus. Nah, adik-adik, gak lama terdengar suara bel berbunyi. Ting nong, ting nong. Kata Tony, itu pasti mama sama papa. Tony buka pintu dulu ya tante. Iya. Tony buka pintu. Buka pintu. Benar adik-adik, itu adalah mama dan papanya Tony. Pada saat itu, Tony langsung berkata, Mama, maafin Tony ya, Mama. Hah? Maafin? Memang Tony ada melakukan kesalahan apa? Maafin Tony, Mama, maafin Tony ya Tuhan. Tony sudah melakukan kesalahan. Memang Tony ngapain sampai minta maaf? Tony sudah mecahin vas bunga kesayangan Mama. Loh, kok bisa? Vas bunga kesayangan Mama? Iya, tadi Tony nggak sengaja Tony main sepeda-sepedahan di rumah. Terus Tony ngebut, nggak sengaja kesenggol meja. Mejanya kan di atasnya ada vas bunga Mama, terus pecah jatuh ke bawah semua. Oh, vas bunga Mama pecah semua ya? Iya, maafin Tony ya Ma. Tony nggak akan melakukan hal itu lagi, Tony janji. Tony nggak akan melakukan hal itu lagi. Adik-adik, mamanya Tony langsung peluk Tony, peluk adik-adik. Dipeluk, kemudian mamanya berkata apa? Tony, Mama sayang sama Tony. Mama nggak akan marah sama Tony. Kenapa? Karena Tony sudah mau jujur. Mama sangat sayang sama Tony, sangat bangga sama Tony. Karena Tony mau jujur, mengambil keputusan yang baik. Iya Ma, Tony mau jadi anak yang baik. Setelah mendengar dari tante cerita tentang Raja Salomo, Tony mau menjadi anak yang baik. Tony mau ngambil keputusan yang benar. Tony gak mau berbohong sama Mama. Tony juga janji akan mengikuti kebaktian streaming online setiap minggu. Ya bagus Tony, itu baru anak yang baik. Nah adik-adik, cerita pada hari ini sampai di sini. Nah, tentang hikmat yang tadi Koko ceritain ya. Dari cerita ada ilustrasi si Tony dengan mamanya, juga cerita dari Raja Salomo. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau minta sama Tuhan untuk meminta hikmat, untuk bisa memilih mana yang benar atau yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak benar, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya hikmat, kita bisa pasti menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hikmat. Seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan pada minggu ini yang diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Aku ulang sekali lagi ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, amin. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bukan hanya didengar sama adik-adik semua, tapi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada bulan depan Koko dengar adik-adik semua akan ada ujian PAS ya kalau nggak salah ya. Nah sebelum ada ujian PAS adik-adik harus bisa belajar, berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Pasti adik-adik tahu
mana yang adik-adik harus kerjakan. Pasti adik-adik tahu jawabannya harus adik-adik isi, tidak menyontek ya. Karena itu ada keputusan yang salah. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa sama Tuhan. Ingat ya, pada saat doa jangan ada yang main-main, jangan ada yang tengok kiri kanan. Karena kita berdoanya sama Tuhan, kita harus tunduk, kita harus hormat sama Tuhan. Karena kita tadi sudah belajar tentang kata hikmat. Kita mau tunduk, kita mau hormat sama Tuhan. Ya, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami tentang hikmat, kepandaian untuk bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kami bisa belajar dengan baik, bukan hanya mendengar, tapi bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Terlebih Tuhan, pada bulan Desember kami ada ujian PAS. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Berikan kami hikmat agar kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa mengerjakan semua tugas-tugas, semua soal-soal di dalam PAS dengan baik, tanpa menyontek, tanpa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sudah pimpin akan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Koko mau serahkan kembali ke Cirosi dan Cilisti. Iya, puji Tuhan ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Nah firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah adik-adik semua, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi Cici Rosi sama Cici Listi mau mengingatkan ya, untuk ada adik-adik semua di rumah untuk memberikan persembahan. Tapi persembahannya dikumpulkan dulu di rumah, nanti saat sudah tatap muka kita akan bawa persembahan itu ke gereja. Ya, sekarang kita akan bersama-sama ya, kita akan memuji Tuhan. Hanya ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggal
Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Setelah itu kita akan nyanyikan Bapa terima kasih. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami bersyukur, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus kami ingat di dalam hati, dan kami pun dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji silakan doa masing-masing ya. Dan Cici Rosi sama Cici Listi mengucapkan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.